neraca jasa kita di tahun 2024 mengalami defisit, di 2025 ini baru satu semester juga defisitnya cenderung melebar. Inilah salah satu masalah yang menguras cadangan devisa kita. Jangan lupa loh, kalau itu defisit ya berarti mengeluarkan devisa. Otoritas ekonomi suka membangga-banggakan surplus perdagangan barang, tapi jangan lupa kita selalu mengalami defisit di jasa-jasa. Nah, di tahun 2024 yang lalu membayar 14,39 miliar dolar, menerima 9,5 miliar dolar. Ini satuannya juta ya, jadi kita bisa rubah menjadi miliar. Bagaimana kita bisa memperbaiki jasa transportasi kalau industri perkapalan kita produksi kapalnya? Diperlukan untuk memproduksi kapal dan perawatannya dan seterusnya untuk agar industri kapal kita oke. Dan jangan lupa juga pelabuhan-pelabuhan kita. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment saya kali ini masih terkait transaksi internasional antara penduduk Indonesia dengan non-penduduk atau asing yang dilaporkan dalam neraca pembayaran Indonesia, balance of payment yang tiap 3 bulan disusun dan dipublikasi oleh Bank Indonesia. Kita sudah 3 sesi assessment dalam topik ini. Yang pertama kita melihat neraca pembayaran Indonesia itu NPI itu secara keseluruhan. Sesi kedua transaksi berjalan. Kemudian yang ketiga transaksi finansial. Nah, sesi keempat ini mengambil salah satu bagian dari transaksi berjalan. Yang semua bagian-bagian itu berbentuk neraca. Berbentuk neraca artinya catatannya adalah tentang penerimaan dan pengeluaran. Jadi 2 sisi ya. Transaksi berjalan sebagaimana yang sudah kita sampaikan terdahulu adalah mencatat transaksi perdagangan barang dan jasa. Barang dan jasa ya, bukan hanya barang. Kalau BPS neraca perdagangannya hanya barang. Nah, di transaksi berjalan ini ya berarti ada barang dan jasa. Barang ya neraca barang. Kemudian jasa itu sebenarnya keseluruhan ya, karena keseluruhan sekarang dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, pembagian ini Bank Indonesia mengikuti manual ya, ada manual perhitungannya, tetapi tiap negara melakukan modifikasi dan manual itu sendiri ada update-nya ya, antara lain terkait dengan mungkin perkembangan komoditas-komoditas perdagangan dan juga dalam konteks Indonesia kemampuan untuk mencatat menghitungnya. Nah, sehingga barang tersendiri, nah yang jasa dibagi 3 kelompok lagi. Ada yang disebut jasa-jasa, ada yang disebut pendapatan primer, dan ada yang disebut pendapatan sekunder. Nah, yang khusus jasa-jasa ada 12 macam. Nah, ini di lampiran ini ada 12 macam jasa tuh, dari A sampai dengan L. Nah, dari masing-masing itu ada yang bersifat pembayaran. Pembayaran berarti impor, sama ya pengertiannya, kita memakai jasa orang lain, jasa asing. Ada penerimaan, pihak asing memakai jasa kita. Nah, di 12 macam itu ada pembayaran dan penerimaan atau dicatat juga sebagai ekspor impor, gitu ya. Nah, ini lampiran ini terdiri dari 4 tahun. Nah, karena tahun 2020 ini baru 2 triwulan ya 2 triwulan. Tahun 2023, 2024 ditampilkan 4 triwulan. Sedangkan 2022 itu disajikan hanya setahun. Seperti itu. Nah, saya sekarang ambil yang 2 belakang ini saja, 2024 dan 2025. 12 macam jasa ini saya perlihatkan dalam grafik dalam tabel yang lebih sederhana. Ini sumbernya tadi ya. Jadi ada A sampai dengan L, 12 macam jasa, kondisi tahun 2024 selama setahun 2024. Lalu ada kondisi 1 semester, berarti 2 triwulan, 6 bulan. Supaya kita dapat polanya. Nah, keseluruhannya dari itu, jasa-jasa ini sebetulnya kita masih lebih banyak membayar, mengimpor. Jadi kita banyak memakai jasa asing dibandingkan kita mampu menjualnya, mengekspor. Karena itu salah satu kritik kepada perekonomian Indonesia itu adalah jasa tidak berkembang menjadi andalan ekspor. Jasa yang tradable, jasanya banyak dikonsumsi oleh dalam negeri saja. Nah, kalau tradable misal kayak Korea itu ya, tidak hanya manajemen, tidak hanya keuangan, orang budaya popnya saja bisa menghasilkan cuan ya, ekspor namanya dari sisi dia. Nah, itu 12 macam. Nah, itu saya tandai yang orange itu yang kondisinya defisit.
yang tidak saya tandai surplus. Berarti ada 7 yang defisit, lebih banyak membeli kita dibandingkan menjual. Dan yang khusus yang defisit ini, defisitnya lebih lebar dibandingkan surplus di yang jenis jasa yang surplus. Jadi ada 12 jenis jasa ya. Nah itu misalnya yang kita mengalami defisit itu jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa asuransi dan pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, itu copyright ya. Jadi kalau misalnya ada franchise yang ada di kita, baik itu misalnya kayak makanan minuman atau franchise terkait dengan copyright, penggunaan software, itu kan kita bayar. Tapi kita juga punya kemampuan menjual untuk beberapa hal ya terkait jasa masing-masing ini ada. Kita semua ada ekspornya. Nah kalau jasa bisnis lainnya itu ya yang tidak tercakup macam-macam itu, tapi dengan perkembangan dunia bisnis sebetulnya jasa bisnis ini macam-macam ya, di luar keuangan, di luar asuransi itu kan ada jasa bisnis manajemen dan semacamnya yang cukup menghasilkan ya dari negara yang mampu mengembangkannya. Nanti di masa-masa mendatang ketika manual ini berubah bisa jadi jasanya bukan 12, bisa jadi 15 dan seterusnya. Gitu ya, jadi kondisi secara umum nih asesmen pertama saya, neraca jasa kita di tahun 2024 mengalami defisit, di 2025 ini baru 1 semester juga defisit, defisitnya cenderung melebar. Jadi kalau digambar itu seperti ini totalnya ya. Ini tadi yang paling kanan itu kondisi 1 semester, yang sebelahnya lagi kondisi setahun. Nah yang biru menunjukkan kita menerima dari hasil penjualan jasa kita, yang orange menunjukkan kita harus membayar jasa yang kita pakai ya. Ya sebagai majelis saya ulangi, misalnya kalau jasa transportasi itu ya kita kan punya Garuda misalnya, tapi kita juga penumpang kita memakai Saudi Airlines misalnya ketika pergi ke Mekah Madinah atau ke Eropa, kita pakai beberapa jenis pesawat asing penumpang. Begitu juga dengan pengkapalan, itu transportasi namanya. Sedangkan dalam hal jasa perjalanan misalnya itu terkait dengan pariwisata dan seterusnya lah. Biru itu kita menerima, nah yang hitam menunjukkan selisihnya, defisit atau surplus. Kalau yang hitamnya itu positif berarti kita kan banyak menjual. Nah itu lihat, yang orange-nya menunjukkan tren menaik yang relatif konsisten beberapa tahun ini. 2020 ini karena ada COVID ya, jadi nah sebelumnya juga trennya menaik. Nah sementara yang biru juga sebetulnya kita meningkat, tetapi laju peningkatannya ini ya relatif lebih tinggi yang orange ya, meskipun dalam beberapa tahun ini sama, sehingga defisitnya selalu terjadi. Ini kalau saya pindah ke slide berikut, ini yang tadi garis hitam tadi digambar menjadi batang biru ya, seperti ini lebih kelihatan ya tren defisit neraca jasa-jasa kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, salah satu assessment saya kali ini ingin mengatakan bahwa inilah salah satu masalah yang menguras cadangan devisa kita. Jangan lupa loh, kalau itu defisit, kita berarti mengeluarkan devisa. Pemerintah, otoritas ekonomi suka membangga-banggakan surplus perdagangan barang. Wah, kita mengalami surplus selama 63 bulan, 68 bulan berturut-turut ya oke. Tapi jangan lupa kita selalu mengalami defisit di jasa-jasa. Nah itu harus digabungkan jadi neraca transaksi berjalan. Ini jasa-jasa. Nah mari kita lihat beberapa item dari 12 tadi yang relatif nilainya besar. Jadi mungkin 6 atau 7 kita lihat. Nah salah satunya adalah jasa transportasi. Jadi jasa transportasi ini baik terhadap penumpang maupun terhadap barang ya. Nah ini secara umum yang biru kita punya maskapai, kita punya industri maritim, industri perkapalan, ada Felni atau ada Samudra Indonesia yang swasta ada ya kita transportasi. Nah ini terlihat bahwa yang orange selalu lebih besar daripada yang biru, sehingga kita neraca jasa transportasi ini selalu mengalami defisit. Di tahun 2024 yang lalu kita membayar 14,39 miliar dolar, menerima 9,5 miliar dolar. Ini satuannya juta ya, jadi kita bisa rubah menjadi miliar kalau membacanya. Nah sepanjang 2025 baru 1 semester ini kita sudah mengalami defisit 4,58. Ya mungkin dalam setahun kita tidak tahu, bisa jadi lebih besar daripada 2024 lalu atau hanya sekedar setara, belum bisa dilihat karena 6 bulan terakhir bisa mengalami perubahan.
Tapi yang jelas khusus transportasi, industri transportasi kita yang tradable ya, ini jasa transportasi yang antar negara kita tidak berkembang dengan baik. Nah, secara lebih spesifik itu transportasi itu terbagi dua. Transportasi penumpang ini, kemudian lihat trennya transportasi penumpang ya tetap kalah, jadi ya penumpang terutama sekali ya penerbangan ya kita masih selalu defisit. Nah, kemudian khusus barang lebih terasa lagi, pengapalan ke luar negeri kita ekspor. Banyak memakai kapal asing, impor apalagi. Mungkin kalau ekspor kita masih relatif bisa lah ya, banyak kita kadang bisa menggunakan perusahaan jasa kita, tapi impor hampir seluruhnya kita pakai jasa kapal asing. Nah, sehingga ya fenomenanya jadi begini, neraca transportasi barang. Jadi salah satu yang dulu mendasari ketika Jokowi di era pertamanya, waktu kampanye kah, waktu persiapan konsepnya kah, ini yang pengen diperbaiki nih, bagaimana mengembangkan industri transportasi Indonesia dalam konteks ekspor impor gitu ya, sehingga kita bisa menambah devisa dari sini atau sekurang-kurangnya tidak tergerus cadangan kita di aspek transportasi. Tapi ternyata 10 tahun Jokowi itu tidak mengalami perbaikan, bahkan di 5 tahun terakhir cenderung lebih buruk ya. Jadi kita lebih banyak lagi pakai jasa asing. Di sini juga dilemanya. Kalau kita mau ekspor ya di satu sisi kita memperoleh nilai ekspor barang, di sisi lain kita juga menambah bayar kepada jasa untuk pengapalannya. Nah, itu jasa transportasi yang terbagi dua. Kemudian jenis jasa kedua yang juga besar dalam catatan itu adalah jasa travel ya, jasa perjalanan, jasa pariwisata lah begitu. Kalau ini kita surplus ya, cenderung surplus. Bagaimanapun banyak orang yang umroh, naik haji, berjalan-jalan ke Eropa, tiap minggu bolak-balik Malaysia dan Singapura, itu nilai belanja mereka. Belanja itu ya mau konsumsinya, mau oleh-oleh, mau apa, itu masih lebih kecil dibandingkan orang asing yang datang ke Indonesia. Ya datang ke Jakarta kah, ke Bandung kah, ke Bali kah, ke Danau Toba kah, Raja Ampat. Banyak kita. Jadi kita lumayan lah. Nah, tetapi tetap saja menarik. Ini kan sudah juga menjadi salah satu prioritas di era Presiden Jokowi, bahwa kita ingin mengembangkan industri pariwisata. Tapi sejauh ini yang biru menunjukkan ekspor penerimaannya kemarin terkendala COVID ya. Pasca COVID dia naik, tapi belum mencapai era pra-COVID ya. Hampir saja 2024 kemarin sudah hampir kembali ke 2019. Nah, kita tidak tahu 2020 yang sudah berjalan ini separuh jalan, apakah nanti bisa melampaui 2024. Nah, kalau yang hitam ini menunjukkan selisihnya kan. Kalau dilihat gini saja, selisihnya surplusnya itu menipis kan, masih surplus tapi menipis. Itu fenomena pariwisata. Tapi dari sini juga kita melihat peluang untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, terutama pariwisata terkait dengan datangnya pelawat ya istilahnya ya, turis. Tapi kalau dalam bahasa catatan neraca pembayaran itu disebut pelawat ya biasanya penjelasan di dokumen itu. Jasa ketiga yang juga cukup signifikan dalam nilai itu adalah jasa asuransi dan dana pensiun. Ya sama simpel, Indonesia memakai jasa asuransi asing, jasa dana pensiun asing. Nah, atau pihak asing memakai jasa asuransi dan pensiun Indonesia. Kalau ini jomplang banget ya. Pihak asing untuk memakai jasa asuransi dan pensiun kita tuh tipis ya. Nggak sampai 1 miliar tuh, 44 juta dolar selama 1 semester. Kemudian di 2024 setahun itu cuma 239 juta. Tapi kita memakainya hitungannya sudah miliar dolar. Nah, pada tahun 2024 itu sudah mencapai 2,36 miliar dolar ya. Nah, ini setengah tahun berjalan 1 semester kita sudah pakai lebih dari 1 miliar, sementara kita dapat 44 juta. Nah, kita belum tahu selama setahun, tapi dari gambarnya ini sejak 2019 ya sebelum COVID pun ini tren kita defisitnya makin melebar ya, terutama sekali karena kita banyak pakai jasa asuransi dan dana pensiun asing.
Sebetulnya kita juga ada sedikit peningkatan sempat pemakaian jasa asuransi dan dana pensiun kita. Tapi kelihatannya di beberapa tahun terakhir ini makin mundur. Itu jenis jasa ketiga yang kita ulas di sini. Lalu jenis jasa keempat yang catatannya juga cukup besar di dalam 12 macam jenis itu adalah jasa keuangan. Nah, di jasa keuangan ini kita sebetulnya cukup memiliki penerimaan ya. Jadi berarti di luar asuransi dan dana pensiun. Jasa keuangan yang besar ya perbankan, pasar modal juga, ya di luar soal asuransi dan pensiun ya. Jadi ini kita lumayan dapat, tetapi tren membayarnya lebih besar gitu. Nah, konsisten menaiknya, sementara penerimaannya mengalami penurunan 2024 tadi. Nah, sementara membayarnya, impor jasa asing, memakai jasa asingnya meningkat. Sehingga tren di beberapa tahun terakhir ini adalah kita defisit makin besar. Nah, sebelum kita teruskan ke jenis lain, udah mulai terasa ya. Jadi kita genjot ekspor, mendapatkan devisa, surplus, itu benar kalau barang. Tetapi jasa-jasa, jasa-jasanya ada 3 macam ya, tiga kelompok. Nah, satu kelompok ya disebut 12 macam jasa, ini disebut jasa-jasa. Nah, sedangkan nanti kelompok jasa-jasa yang misalnya terkait dengan bayar bunga utang dividen itu tidak termasuk di sini. Jadi betul di sini ada jasa keuangan, tapi bukan terkait dengan pembayaran bunga dan semacamnya. Ini betul-betul pemakaian jasa keuangan perbankan, ya, fee dan sebagainya. Ini kita meningkat ya pemakaian jasa keuangan asing, sehingga menggerus hasil devisa kita dari surplus barang tadi gitu. Saya ulangi mudah-mudahan tidak bosan, neraca transaksi berjalan itu mencatat barang dan jasa. Yang barang ini selalu surplus. Yang jasa itu dibagi 3 kelompok jasa. Ada kelompok jasa-jasa 12 macam, ada kelompok pendapatan primer, itu khusus mencatat bunga dan dividen, lalu yang sekunder itu yang mencatat remitansi. Nah, yang jasa-jasa dari 12 macam itu, ini yang kita jelaskan tadi baru neraca perjalanan yang kita ibaratnya itu yang menggembirakan lah ya, yang lain-lain ini tidak menggembirakan. Satu lagi jenis jasa adalah, nah ini lebih ekstrim lagi, tidak menggembirakannya. Apa ekstrim tidak menggembirakan itu maksudnya ini kita berarti tidak mengembangkan industri jasa ini, yaitu biaya penggunaan kekayaan intelektual ya, copyright, franchise, semacam itu. Baik, kalau yang kelihatan kasat mata oleh netizen ini, oleh pemirsa ini kan ya kita melihat beberapa rumah makan, fast food yang franchise, yang juga kelihatan mungkin software yang kita pakai dalam penggunaan komputer ya, laptop. Ada juga mungkin beberapa jenis pembayaran jasa lain ya, aplikasi kita apa segala macam itu kan juga ada penggunaan kekayaan intelektualnya. Nah, ini yang ditampakkan oleh yang orange ini. Betapa kita konsisten naik ini. Sehingga di tahun 2024 yang lalu kita membayar sampai 2,66 miliar dolar. Miliar dolar loh ya. 2.655 juta US dollar kita membayar kepada jasa asing. Ya kita menerima tapi hanya 189 juta. Itu 2024 setahun. Nah, 6 bulan yang terkini ini kan ya merosot lagi tuh. Kita baru terima 92, ya mungkin sama lah nanti. Sementara membayarnya ini nampaknya juga akan besar. Sehingga ini banyak hal di sini. Jadi ketika mungkin juga ribut-ribut royalti. Tapi kan kalau royalti yang diributkan itu kan yang di dalam negeri. Masalahnya kalau lagu-lagu kita diputar di Singapura, di Amerika, di Malaysia. Nah itu akan jadi biaya penggunaan kekayaan intelektual. Tapi kalau kita memakai lagu-lagu asing yang kebetulan ditagihkan oleh dia, kan artinya berbayar, ya masuk ke sini. Tapi kan beberapa lagu asing yang sudah lama-lama itu kadang sudah tidak lagi ngurus ya soal ini. Yang kasat mata ya tadi, makanan cepat saji, software, dan semacamnya. Satu lagi yang pelan-pelan juga nilainya makin besar itu adalah neraca jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Ya gitu ya. Nah dibedain ini, yang copyright itu ya ini beririsan semua jasa ini. Makanya Bank Indonesia hanya Bank Indonesia yang menyusun data statistik ini ya berdasarkan berbagai sumber kan, biaya cukai lah di berbagai lembaga, berbagai kementerian, begitu juga dengan cross check dia terhadap negara padanannya kan bisa dilihat toh.
Itu untuk neraca jasa telekomunikasi, berarti kan ya, atau mau satelit, mau seluler, mau apa yang jasanya ya, komputer dan informasi, kita juga menerima cukup signifikan, tapi kita bayar lebih besar lagi. Jadi tetap posisinya defisit. Nilainya sudah malah lebih besar dari biaya intelektual tadi, lebih dari copyright tadi. Ini sudah tahun 2024 yang lalu kita bayar 5,5 miliar dolar ya. Tetapi memang berhasil menerima kurang lebih 3,8 miliar. Jadi ada perkembangan sebenarnya di industri ini. Tetapi secara umum perkembangan penerimaan kita belum bisa mengimbangi pembayarannya. Tapi memang trennya tidak buruk ya. Jadi tren defisitnya berkurang. Nah, ini mungkin salah satu yang ke depan oleh ekonomi Indonesia, oleh otoritas ekonomi Indonesia dipikirin untuk mengembangkan ini. Jasa lainnya adalah jasa bisnis lainnya. Ini pada dasarnya yang tidak masuk ke 11 yang lainnya, tapi terkait bisnis ya. Ini berbagai jenis bayar jasa-jasa yang tersedia untuk keperluan bisnis itu kan, mau itu ya tanda petik komisi, maklaran dan semacam itu, tapi level perdagangan internasional ya, bukan di dalam negeri. Nah, ini kita juga sebetulnya memiliki hasil ya yang cukup besar, tapi bayarnya lebih besar lagi. Ini tahun 2024 kita bayar 13,79 miliar dolar ya. Bisa kebayang ya bahwa kita menjual minyak, menjual batu bara, menjual hasil perkebunan, CPO itu memerlukan jasa bisnis di luar asuransi, di luar jasa keuangan ya kan. Tanda petik berbagai komisi broker, maklar, kita juga harus masuk ke dalam pasar bursa komoditas, itu juga harus ada biaya yang dibayar. Itu masuk sini semua. Dan sebaliknya pihak asing juga kalau memakai jasa kita juga bayar. Ini juga satu yang bisa dikelola dengan baik di masa-masa mendatang. Kurang lebih itu sebetulnya ada beberapa yang saya tidak cantumkan, sekitar 4 jenis jasa lain, tapi nilainya di bawah 1 miliar semua untuk masing-masing penerimaan maupun pembayarannya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan neraca jasa-jasa kita ini di satu sisi adalah sesuatu yang menjadi indikator bahwa perkembangan industri jasa di Indonesia yang sifatnya tradable, bisa diekspor, itu masih belum optimal. Di sisi lain, pemakaian kita terhadap jasa asing meningkat. Tetapi caranya untuk memperbaiki kondisi ini tidak bisa hanya melihat neracanya, karena itu kan terkait. Misal transportasi, bagaimana kita bisa memperbaiki jasa transportasi kalau industri perkapalan kita produksi kapalnya, antara lain ya. Atau kalaupun kita beli kapalnya, kita melakukan efisiensi di industri tersebut sehingga kita punya armada yang besar. Ya, artinya kita juga diperlukan untuk memproduksi kapal dan perawatannya dan seterusnya untuk agar industri kapal kita oke. Dan jangan lupa juga pelabuhan-pelabuhan kita untuk kita bisa banyak memakai jasa sendiri, itu kan juga terkait dengan tentu pelabuhan-pelabuhan yang bersifat internasional ya. Tetapi saya termasuk ekonom yang tidak pernah bosan, sudah bertahun-tahun selalu bicara soal ini, bahwa inilah kesempatan, salah satu peluang. Tantangan makin berat, kita posisinya makin kurang baik dalam neraca ini, tapi di sisi lain ini bukanlah sesuatu yang mustahil dan kita akan perbaiki seiring perbaikan kinerja sektor-sektor perekonomian, kemudian mendukung perkembangan jasa-jasa ini. Nah, begitu ya, mudah-mudahan asesmen kali ini memperkaya pengetahuan para pemirsa.